A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ini kunci apa, Wak? Tanyaku lagi. Kunci brankas deposit box. Itu ada suratnya, jelas Wak. Aku meneliti kunci yang baru saja diberikan Wak, lalu buru-buru menyimpannya di dalam kantong celana. Ketika dari jendela, aku melihat Kak Ais datang dengan tergesa. Wajahnya begitu datar dan tampak tidak suka saat melihatku sedang berada di dalam dan berbicara dengan Wak Siti. Ternyata kamu di sini, ucapnya saat melihatku. Iya Kak, mumpung saya di sini, sekalian silaturahmi, karena saya tidak tahu kapan akan kesini lagi. Terlebih Bang Iqbal dan Mama sudah tidak ada, lirikku. Kak Ais tidak menjawab. Dia berlalu begitu saja meninggalkan rumah Wak Siti. Berani dia macam-macam, tak tebas lehernya. Tiba-tiba Dani menggebrak meja hingga membuatku ketakutan. Sorot matanya dipenuhi amarah hingga semerah saga. Dani, sabar, tahan emosimu, hardik Wak. Lama-lama dia ngelunjak, dikasih hati minta jantung. Dasar anak pungut tidak tahu diuntung. Aku membulatkan kedua mata, menatap Dani yang masih terlihat marah. Anak pungut? Siapa yang dimaksud dengan anak pungut? Tanyaku pada Wak. Ais, dia diasuh oleh mama mertuamu sebagai pancingan agar mendapatkan keturunan, Neng. Jadi sebenarnya dia tidak ada hubungan darah dengan Iqbal dan Neni, jelas Wak. Apakah Neni mengetahuinya, Wak? Selidikku. Belum, dan akan segera tahu sebentar lagi, jawab Dani. Sudah, kamu segera pulang saja. Jangan sampai dia tahu kalau apa yang dia cari ada sama kamu. Biar Dani yang mengantarmu pulang, ucap Wak lagi. Aku menatap pemuda di depanku. Begitupun dengan dia. Dani sepertinya keberatan untuk mengantarku. Namun dia tak mengeluarkan sepatah kata pun sampai akhirnya dia berkata, kenapa harus ditemani? Si Mbak sudah ada yang menemani kok, ucapnya. Apa maksudmu, Dan? Tanya Wak Siti. Itu temannya, jawab Dani sambil memberi isyarat dengan dagunya. Aku melempar pandang ke teras. Di sana, Dita menyengir sambil melihat ke arah kami. Tidak apa-apa, Wak. Aku bisa pulang sendiri, jawabku cepat. Gak apa-apa, biar ku antar. Takutnya kamu dicelakai sama si gundik colo itu lagi, ujar Dani.
Kamu mengetahuinya juga. Jangan terlalu diambil hati apa yang dikatakan oleh Dani, Neng. Anak itu suka ceplas-ceplos kalau ngomong, ujar Wak Siti. Tidak apa-apa, Wak. Sekarang bersiap-siaplah dulu. Nanti Wak akan memberitahu yang lain. Kalau kamu ada urusan dan harus cepat pulang. Aku mengangguk setuju dan bergegas untuk kembali ke rumah Mama. Wak Siti memastikan mengantarku sampai di depan pintu. Sama seperti saat aku kesini tadi, aku pun pulang lewat jalan belakang. Baru saja aku hendak membuka pintu dapur, terdengar seseorang menangis histeris sambil memanggil Mama. Sepertinya aku mengenal suara itu. Neni. Perlahan, aku berjalan menuju ruang tamu. Benar saja, Neni sedang menangis, sementara suaminya berusaha untuk menenangkannya. Neni, panggilku. Neni yang melihat kedatanganku langsung memeluk sambil sesunggukan. Teh, Mama, lirihnya. Ikhlaskan Mama ya, kita doakan beliau husnul khotimah, ujarku sambil mengusap punggungnya. Tapi kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku terhenyak, tidak menyangka kalau ternyata Neni tidak mengetahui kalau mamanya meninggal. Walau terkejut, aku berusaha untuk tenang. Teh, siapa yang memberitahu Teteh kalau Mama tiada? Tanya Neni. Tidak ada. Hanya kebetulan saja Teteh ingin menjenguk Mama, jawabku. Neni terdiam dan menunduk. Dia mengambil segelas air mineral dari dalam kardus, lalu meneguk isinya sampai tandas. Kamu beristirahatlah dulu. Pasti capek, titaku sambil menuntunnya ke dalam kamar. Aku tidak terima. Kenapa Teh Ais tidak memberitahukan padaku? Dia pikir bisa menguasai semua harta Mama, geram Neni. Aku kembali terhenyak mendengar penuturan Neni. Ada apa sebenarnya antara Kak Ais dan Neni? Apakah mereka berdua sedang memperebutkan warisan Mama? Tapi Mama belum genap sehari meninggal. Neni, bisakah kamu membicarakan semua itu nanti? Aku pikir saat ini terlalu awal untuk membahas warisan, ujarku. Teteh tidak tahu permasalahan ini, tapi aku tidak akan membiarkan semua ini. Neni mendesis saat mengatakan hal itu. Baiklah, tapi pesan Teteh, selesaikan semuanya secara baik-baik. Permisi dulu ya, Teteh mau istirahat. Aku melangkah keluar dari kamar Neni karena teringat pesan Wak Siti kalau aku harus segera pulang, meninggalkan rumah ini. Namun, saat sudah berada di dalam kamar, aku begitu terkejut melihat kondisi kamar yang berantakan. Sepertinya seseorang baru saja ngacak-ngacak untuk mencari sesuatu. Mataku tertuju pada tas ransel yang kubiarkan tergeletak di atas lantai. Resletingnya tidak tertutup sempurna. Buru-buru aku mengecek isi tas, melihat apakah ada yang hilang. Aku menarik napas lega setelah memastikan tidak ada barang yang hilang. Namun, amplop berisi tabungan yang sengaja kubawa untuk kuserahkan pada Mama mertua terlihat tidak rapi, seperti baru saja dibuka. Namun tidak ada yang diambil isinya.
Aku buru-buru menuju pintu, melongokkan kepala, melihat apakah ada orang yang mungkin sengaja masuk ke dalam kamar untuk mencari sesuatu. Akan tetapi, tidak terlihat orang lain di luar. Bisa jadi orang itu ngacak-ngacak kamar ini ketika aku berada di rumah Wak Siti. Ku tarik napas dalam sambil memikirkan saran Wak. Kalau aku memang harus segera pulang, tak ingin terlibat dengan urusan warisan, seperti yang baru saja dikatakan oleh Neni. Aku tidak menginginkan semua itu. Toh peninggalan Bang Iqbal sudah lebih dari cukup untuk menyekolahkan Lala sampai lulus kuliah. Ku keluarkan amplop coklat pemberian Wak Siti dari saku, menimang kunci yang menurut Wak adalah kunci deposit box. Sebuah kertas dengan tulisan tangan ada di dalam amplop. Terdengar benda jatuh di lantai, lebih tepatnya dibanting, dan suara itu seperti berasal dari ruang tengah. Bergegas aku keluar kamar setelah memasukkan kembali surat dan kunci ke dalam amplop, lalu menyimpannya dalam saku celana. Di tengah ruangan, aku melihat Kak Ais memegangi kepalanya. Darah segar mengucur dari pelipis. Sementara itu, suami Neni memeluk istrinya agar dia tenang. "Apa yang terjadi? Kenapa kalian berantem di hari kematian Mama?" teriakku. Beberapa orang tetangga mulai berdatangan. Mereka juga sudah mulai kasak-kusuk melihat kedua kakak beradik itu saling baku hantam. Entah apa yang sedang mereka perebutkan. "Teteh tanya sama wanita itu, kenapa dia tidak memberitahukan pada aku kalau Mama sudah meninggal? Aku ini anak kandungnya, Teh. Mama baik-baik saja kemarin ketika aku menelponnya. Beliau juga tidak mengeluh tentang sakit. Tidak mungkin tiba-tiba meninggal. Ini pasti ulahnya. Anak pungut tidak tahu terima kasih," teriak Neni. Kak Ais menatap tajam Neni. Rahangnya mengeras. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksukaan pada Neni. Lalu dia berkata, "Tutup mulutmu. Jangan asal bicara. Urus saja keluargamu sebelum kamu menyesal," ujar Kak Ais sambil berlalu. Setelah itu terdengar pintu kamar ditutup dengan keras hingga menimbulkan suara berdebum. Aku menarik napas dalam. Sepertinya aku memang harus pulang secepatnya. Belum lagi aku membalikkan tubuh untuk kembali ke kamar. Kembali terdengar cerita histeris dari kamar Neni. Bergegas aku ke kamar Neni dan mendorong pintu yang tidak terkunci. Di lantai kamar, Neni berjongkok sambil mengerang kesakitan. Darah segar keluar dari mulutnya hingga membasahi sebagian tubuh dan lantai. "Wildan, kenapa dengan Neni?" tanyaku panik. Wildan, suami Neni, terlihat panik melihat istrinya muntah darah dengan tiba-tiba. "Gak tahu, Teh. Tiba-tiba Neni mengeluh dada dan perutnya sakit. Lalu dia muntah darah," jawab Wildan. Tunggu sebentar. Aku akan ke rumah Wak Siti," ujarku. Aku berlari menuju rumah Wak Siti untuk memberitahukan keadaan Neni. Wak Siti, tolong Neni, Wak," panggilku sambil mengetuk pintu. Pintu langsung dibuka oleh Dani. Dia menatapku heran. Namun aku tidak memperdulikan pemuda di depanku dan langsung menerobos masuk mencari Wak Siti. "Wak, tolong Neni. Cepat, Wak."
ujarku sambil menarik tangan wanita di depanku. Karena panik, beliau pun menurut dan mengikuti untuk ke rumah. Dani rupanya juga mengikuti kami dari belakang. "Di mana Neni?" tanya Wak Siti. "Di kamar." Uwa langsung masuk ke kamar Neni. Setelah itu terdengar Uwa mengucapkan istighfar. "Astagfirullah. Wildan, bawa Neni keluar dan baringkan di lantai." Tita Uwa pada suami Neni. Sigap, Wildan menggotong tubuh Neni yang berlumuran darah dan membaringkan di atas lantai, tanpa alas dan tanpa bantal. Dani yang tadi mengikuti berlari keluar, lalu kembali lagi dengan membawa sesuatu di genggaman tangannya. "Ambilkan air putih," perintah Dani. Wildan berlari ke dapur. Sedetik kemudian, kembali lagi dengan segelas air putih dan menyerahkan pada Dani. Mulut Dani komat kamit membaca doa. Setelah itu, benda yang tadi dia ambil dimasukkan ke dalam gelas dan meminumkan pada Neni. "Panas, Wak. Panas," cerit Neni saat Wildan dan Dani meminumkan air yang sudah diberi doa. Tubuhnya menggelepar seperti ikan yang kekurangan air, berguling di lantai sambil menjerit kesakitan. Dia tidak lagi memuntahkan darah segar. Setelah beberapa saat, tubuhnya diam tidak bergerak lagi. Mungkin kelelahan karena sejak tadi keloncotan di lantai. Nafas Neni kembali teratur dan dia mulai tertidur. "Uwa, apa sebenarnya yang terjadi pada Neni?" tanya Wildan. "Uwa tidak tahu. Tapi yang pasti, mulai sekarang kalian harus berhati-hati," jawab Wak Siti. Akan tetapi, sepertinya Wildan tidak puas dengan jawaban Wak Siti. Dia mengeluarkan ponsel dari dalam saku dan langsung menghubungi seseorang. Entah apa yang dia bicarakan, namun sekilas bisa kudengar dia meminta seseorang untuk membantunya. "Sepertinya saya tidak bisa pulang sekarang, Wak. Tidak mungkin saya pulang saat Neni seperti ini," ujarku. Wak Siti menarik napas dalam dan berat. Lalu beliau berkata, "Jika itu keputusanmu, berhati-hatilah. Sudah tahu kan sekarang apa yang sedang Eneng hadapi saat ini?" "Iya, Wak," lirihku. Pukul 9.30 malam. Rumah Mama begitu senyap. Setelah orang-orang yang tahlil di malam pertama kepergian Mama pulang, tinggal aku dan Wak Siti serta beberapa tetangga dekat yang membantu beres-beres. Sementara Kak Ais sejak maghrib pamit keluar dan belum kembali sampai sekarang. Padahal saat itu kami sedang repot, dia justru pergi. Neni masih belum pulih setelah kejadian sore tadi. Aku membaringkan tubuh lelahku di atas tempat tidur. Hari yang panjang dan melelahkan sejak kedatanganku subuh tadi. Mata yang belum sempat tertidur selama hampir 2 malam membuatnya begitu mengantuk dan berat. Sayup-sayup dari ruang tengah, aku mendengar Wildan berbicara di telepon. Aku meraih ponsel dan melihat di layar. Sudah hampir tengah malam. Akan tetapi, entah mengapa mata yang kurasakan begitu berat. Tidak kunjung terlelap. Perasaan menjadi gelisah. Seperti ada firasat akan terjadi hal buruk. Ku dengar dari kamar sebelah, seperti sesuatu yang dipukulkan ke dinding. Ku coba menajamkan pendengaran.
Suara itu berasal dari kamar Kak Ais. Tapi sangat aneh. Bukankah Kak Ais sedang keluar? Kenapa ada suara dari dalam kamarnya? Aku bangkit dan bermaksud mencari tahu. Suara apa tersebut? Belum lagi aku mengangkat kepala. Kurasakan sesuatu menindih tubuhku dan mencekik leherku dengan sangat kuat. Hingga aku sulit bernapas. Sekuat tenaga, aku melawan dan berusaha melepaskan cengkraman di leher. Namun sia-sia, dia kuat sekali. Dengan napas terengah dan tersengal, aku berusaha berteriak dan menggapai apa saja yang bisa kuraih dengan tanganku. Namun tetap saja sia-sia. Aku hanya bisa memegang leher agar tangan yang mencekikku bisa kulepas. Aku tahu. Kamu menyimpan apa yang kucari. Berikan padaku. Desisnya. Tolong. Bisikku lemah dan pandangan yang mulai kabur. Lepaskan dia. Terdengar sebuah teriakan anak kecil. Memerintahkan sosok yang mencekikku untuk melepaskan cengkraman di leherku. Cengkraman di leher mengendor. Aku terbatuk sambil mengusap pelan leher. Setelah makhluk itu melepaskan cengkraman. Dita, pergi dari sini, nak. Tidak, aku akan membantu tante, ucap Dita. Aku merangkak berusaha keluar dari kamar, menuju di mana Dita berdiri. Namun sosok yang tadi mencekikku sudah terlebih dulu menyambar tubuh kecil Dita. Bahkan, aku belum sempat melihat wujud makhluk yang mencekikku dengan jelas. Dia sudah pergi dengan membawa Dita. Dita, Dita, panggilku. Namun tidak ada siapa-siapa. Kamar dan ruangan tengah sangat sepi. Dari dalam kamar, terdengar dering ponsel. Bergegas aku kembali ke kamar, masih dengan napas tersengal. Panggilan itu ternyata dari Arsya. Ada apa tengah malam begini dia menelpon? Arsya, ucapku tanpa mengucap salam. Mbak, kamu baik-baik saja kan? Perasaanku tidak enak. Sepertinya ada sesuatu yang buruk sedang menimpamu. Kamu tahu dari mana? Jadi benar, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kirim alamat Mbak sekarang. Tunggu sampai saya datang. Kamu mau ke sini? Tanyaku dengan suara parau dan terbata. Waktunya tidak banyak. Segera kirim alamatnya. Panggilan terputus. Ternyata baterai ponselku habis. Aku mencari charger di dalam tas ransel. Ketemu. Aku memutuskan untuk ke dapur mengambil air minum. Tenggorokan begitu kering. Saat melewati kamar Kak Ais, kakiku berhenti. Suara gaduh dari kamar itu masih terdengar. Seperti memukul benda tumpul ke tembok. Perlahan, ku dekati pintu dan menguntip dari lubang kunci. Namun keadaan ruangan begitu gelap. Tidak bisa melihat apapun. Sementara suara gaduh dari kamar Kak Ais makin jelas terdengar. Akhirnya aku memutuskan untuk mengabaikan suara gaduh tersebut. Tidak bagus jika aku masuk ke dalam. Terlebih Dani sudah mengingatkanku untuk tidak ikut campur. Kuteguk segelas air putih hingga membuatku lebih segar. Dari dapur, suara jangkrik begitu jelas terdengar. Di pekarangan belakang rumah Mama, memang banyak jangkrik dan belalang yang selalu berbunyi saat malam. Teteh,
Aku menoleh. Neni bersandar di pintu sambil memandangku dengan tatapan kosong. Wajahnya begitu pucat. Mungkin dia belum pulih dari kejadian siang tadi. "Neni, kamu mau mengambil minum?" tanyaku. Akan tetapi dia tidak menjawab. Langsung membalikkan tubuh dan meninggalkanku tanpa sepatah kata. Aku memperhatikannya. Ada sedikit yang aneh dari cara berjalan adik iparku ini. Seperti mengambang. Bulu di tengkuk dan tanganku tiba-tiba merinding. Lalu buru-buru aku bergegas kembali ke kamar. Namun, dalam sekejap mata, Neni sudah tidak tampak. Padahal mataku tidak lepas memandangnya ketika dia berjalan kembali ke kamar. Atau mungkin dia sudah masuk ke dalam kamarnya. Saat aku kembali melewati kamar Kak Ais, suara memukul-mukul tembok masih terdengar. Aku menempelkan telinga ke daun pintu, memastikan kalau suara itu benar-benar berasal dari kamar ini. Namun saat aku baru saja menempelkan telinga ke pintu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, hingga membuatku jatuh terjerembab. Buru-buru aku berusaha bangun, namun kamar Kak Ais begitu gelap, sudah kepalang tanggung. Toh aku sudah berada di dalam kamar ini, jadi harus mencari tahu dari mana arah suara itu. Di saat tanganku meraba dinding untuk mencari saklar lampu, sesuatu yang sangat dingin menyentuh leher bagian belakang. Aku menahan napas, diam dan berusaha untuk tetap sadar. Sementara dia yang berada di belakangku juga melakukan hal yang sama. Diam tidak bergerak. Namun aku bisa mendengar hembusan napas yang keluar dari mulutnya, yang mengeluarkan aroma busuk. Ya Tuhan, aku pernah berada di posisi ini dan hafal bau busuk yang menguar dan tercium olehku. Aku yakin yang berdiri di belakangku adalah makhluk yang sama yang dulu pernah mendatangiku. Tubuh masih berdiri kaku, sementara keringat dingin mulai mengucur deras, membasahi tubuh. Tidak mungkin aku berbalik dan berlari keluar, karena posisiku berada di depan makhluk ini yang menghalangi pintu masuk. Sementara untuk menoleh saja tidak bisa. Tangan dinginnya masih mencengkram leher bagian belakang. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku gugup. Sekuat tenaga melawan rasa takut. Suara yang keluar dari mulutnya disertai bau yang sangat busuk hingga membuat perut terasa mual. "Aku tidak membawa apa yang kamu cari. Pergilah!" teriakku. Bersamaan dengan itu, tubuhku dilempar ke depan. Aku mencoba merangkak menjauh dari makhluk itu. Makhluk yang tadi membawa Dita. "Pergilah. Tempatmu bukan di sini." Suara datar terdengar dari luar kamar. Sedetik kemudian, seseorang menyalakan lampu kamar hingga membuat kamar seketika menjadi terang benderang. "Ah!" teriakku panjang saat mataku melihat dengan jelas sosok menyeramkan yang berdiri di depanku. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.